Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan. Saya dosen tetap di program studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, yang mana berfokus kepada Student Centered Learning, Blended Learning, diskusi kelompok, dan studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Sistem Informasi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang. Bobot mata kuliah Sistem Informasi Manajemen sebesar 3 SKS selama 1 semester. Dilakukan 16 kali pertemuan. Pertemuan 1 sampai dengan 7, penyampaian teori dan tugas. Pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester atau UTS. Dilanjut pertemuan 9 sampai 15, penyampaian teori dan tugas. Dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester atau UAS. Yang mana bahasa pengantar pada mata kuliah ini yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bertujuan untuk memberikan pengenalan kepada mahasiswa mengenai pemanfaatan sistem informasi, baik komputer, data, guna menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan, operasional, manajerial, dan strategis dalam organisasi bisnis ataupun perusahaan. Pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini akan dibahas 1. Pengantar Sistem Informasi Manajemen. Kedua, sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Ketiga, upaya pencapaian informasi berbasis komputer. 4. Teori pengguna dan pengembang sistem informasi. 5. Sistem perdagangan elektronik atau dikenal dengan e-commerce. Keenam, pendekatan sistem. Ketujuh, database management system atau DBMS. Kedelapan, sistem pendukung keputusan. 9. Tantangan keamanan dan etika sistem informasi manajemen. 10. IRM atau Information Resource Management. Ke-11, manajemen perusahaan dan manajemen global terkait teknologi informasi. Capaian yang diharapkan pada mahasiswa, yang pertama, kompetensi umum. Mahasiswa dapat memahami dasar-dasar sistem informasi secara umum. Kedua, kompetensi khusus. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan dapat mengidentifikasi peran dari berbagai tipe sistem informasi yang digunakan di berbagai organisasi, serta berbagai pemanfaatan sistem informasi secara strategis. Referensi utama pada mata kuliah sistem informasi ini ialah bahan ajar yang sudah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Di samping itu, juga ada beberapa sumber pustaka lain yang dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Metode pembelajaran yang saya laksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka, diskusi daring, melalui Zoom meeting, WhatsApp group untuk pemberian tugas, dan sebagainya. Evaluasi mata kuliah didapat dari 4 komponen. 1. Absensi dan keaktifan, itu sebesar 20%. 2. Tugas studi kasus dan lain-lain, itu 20%. Ketiga, UTS atau mid semester, itu sebesar 30%. Keempat, ujian akhir semester atau UAS, itu sebesar 30%. Hal ini dilakukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapat materi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, mahasiswa program studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang.
Saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, kita sampaikan kontrak perkuliahan. Seperti biasa, sebelum perkuliahan mohon handphone untuk di silent dulu, ya, biar tidak mengganggu perkuliahan. Ya. Nah, pada minggu ini kita akan langsung masuk ke yang namanya introduction. Ini pengantar ya, pengantar sistem informasi manajemen. Nah, Anda nanti ini di semester 5 kita akan ada 16 kali pertemuan ya. Ini termasuk salah satu mulai untuk teori. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem informasi, ya sebenarnya teman-teman semua udah biasa mendengarkan ini, istilah ini ya. Sistem informasi. Kalau kita berbicara tentang sistem itu, tubuh kita ini sistem. Mobil itu sistem. Ya. Dalam kelas ini pun sebuah sistem. Misalnya, kenapa kok tubuh bisa jadi sistem, Pak? Coba, kalau gigi Anda sakit, kenapa kok Anda tidak bisa tidur? Ya. Berarti apa? Saling terkait. Ya, terhubung. Mobil itu nggak ada bensinnya, udah nggak jalan. Akinya mati nggak bisa di starter. Berarti saling terhubung. Nah, masalahnya zaman sekarang kalau kita berbicara tentang manajemen, semua hal di organisasi apapun, semua itu membutuhkan namanya manajemen. Nggak ada organisasi nggak pakai manajemen. Kita bisa lihat organisasi apapun besar kecil, ya pasti butuh yang namanya manajemen. Kalau manajemennya bagus, organisasi itu pasti akan bagus. Kalau manajemennya jelek, organisasi itu pasti akan jelek. Nah, kita akan coba membahas tentang sistem informasi manajemen hari ini. Ya, yang mana kalau soal pengertian secara definisi ada beberapa pendapat para ahli ya. Nah, ini salah satunya merupakan sistem informasi yang menghasilkan ya output ya dengan menggunakan masukan. Berarti input. Input itu apa? Diproses. Nah, hal ini itu sudah biasa dilakukan. Dulu sebenarnya setiap hari kita melakukan ini nih, ya. Karena hal yang terberat dalam sebuah kehidupan itu adalah penyelesaian sebuah masalah dan pengambilan sebuah keputusan. Kenapa kok organisasi itu pakai yang namanya sistem informasi manajemen? Karena ada hal-hal selagi bergerak di dunia ini pasti butuh yang namanya manajemen untuk apa? Mengambil sebuah keputusan, menyelesaikan masalah yang ada dalam organisasi. Makanya butuh yang namanya input. Ini disebut dengan pertimbangan lah. Semua itu diproses untuk menjadi output yang digunakan nanti menjadi sebuah keputusan dalam menyelesaikan masalah. Karena selagi apapun yang namanya hidup di dunia ini pasti punya masalah. Selagi Anda hidup, pasti ambil keputusan. Ya enggak? Tadi pergi kuliah aja pasti mikir nih, pakai jilbab yang mana, ya enggak? Pakai sepatunya yang mana? Ambil keputusan, mulai bangun tidur aja kita mau bangun langsung atau nguap dulu, ya. Itu pasti ngambil keputusan setiap harinya. Hal-hal. Jadi selagi Anda hidup, pasti punya masalah yang harus Anda selesaikan. Ya. Nah, manajemen apa Pak? Nah, sekarang saya tanya, apapun yang Anda pelajari di kuliah ini, ujung-ujungnya pasti untuk mencapai tujuan. Betul ya? Karena apa? Kehidupan itu, organisasi itu semua punya tujuan. Kita tahu organisasi itu ada 3. Organisasi bisnis, organisasi publik, dan organisasi nirlaba. Nah, kalau kita berbicara tentang 3 organisasi ini aja, tujuannya sudah berbeda.
Ya, bisnis jelas tujuannya adalah keuntungan. Ya enggak? Kalau publik ya pelayanan. Nilaba ini untuk apa? Kemajuan organisasi. Memberi manfaat buat orang lain. Nah, itu. Nah, tapi di mata kuliah sistem informasi manajemen ini, kenapa Pak? Sistem informasi itu perlu di manajemen? Ya, ini tujuan umum. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama, menyediakan informasi yang digunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Sekarang saya tanya, kalau Anda contoh pemilik pabrik, kira-kira Anda punya pabrik sepatu, Anda langsung produksi atau Anda hitung dulu? Oh iya dong, harga pokok, modalnya dihitung dulu, bahan bakunya dari mana, ya enggak? Sumber daya manusianya seperti apa, nanti sumber daya manusia ini mau digaji berapa, terus pangsa pasarnya kemana, gitu. Jadi hal-hal seperti ini butuh pertimbangan. Makanya organisasi itu membutuhkan sekarang itu namanya sistem informasi. Toolsnya, ya, alat bantu bagi organisasi untuk apa? Menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam organisasinya. Contoh, dulu orang kalau ngambil duit itu ngantri di teller nggak? Dulu. Anda mungkin di umur-umur Anda nggak ketemu itu, ya. Pasti sudah ketemunya ATM minimal kan? Dulu antri tahu nggak? Antrinya itu di teller, ngambil duit. Nyetor duit, antrinya di teller, panjang sekali. Berarti itu masalah nggak? Organisasi menggunakan sistem, akhirnya dirubah, dibikin ATM. Ya, berarti apa? Dia pertimbangkan lagi, dihitung dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh saja. Berarti teknologi sistem informasi yang digunakan sekarang itu adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam organisasi. Sekali lagi, 3 organisasi ini tujuannya berbeda. Sehingga apa? Alat atau tools sistem informasi yang digunakannya nanti itu juga akan berbeda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Fungsi manajemen. Ya, kalau orang tahu itu POAK. Ini planning, organizing, actuating, dan controlling. Di sini adalah tahap orang-orang akan merencanakan. Fungsi merencanakan itu kan dimulai. Apapun dalam kehidupan Anda mulai sekarang, biasakan. Mulailah Anda untuk merencanakan kehidupan Anda. Pak, setelah punya rencana gimana Pak? Langsung cari langkahnya gimana, caranya bagaimana menyelesaikan itu. Maka fungsi manajemen itu yang kedua adalah mulai dikendalikan. Organize, dicari orang-orang untuk menangani ini. Habis itu dia apa? Actuating itu apa? Penerapan. Mulai dilaksanakan. Tapi dalam melaksanakan butuh dikontrol. Nah, kira-kira di sini kalau zaman sekarang masih seperti dulu, tidak menggunakan teknologi informasi, ketinggalan nggak? Mati nggak usahanya? Ya? Sulit ya? Contoh, sekarang kalau organisasi publik, kita pakai EKTP nggak? Ya, kalau zaman dulu, orang bisa punya 3-4 EKTP. Bahkan ngaku bujangan terus bisa. Ya, karena punya KTP-nya bisa dirubah-rubah. Masih bujangan. KTP bisa satu orang bisa punya 2-3. Kalau zaman sekarang jangan salah. Anda nanti kalau ketemu pasangan, coba cek. Masih bujangan? Ya, tanya niknya. Nanti dicek aja. Nanti di sistem KUA itu keluar itu orang udah nikah, pernah nikah, janda, duda, semua udah pernah keluar. Gak bisa bohong kayak dulu. Ya. Jadi sistem informasi di organisasi itu tujuannya berbeda. KTP kita sekarang EKTP. Satu orang cuma bisa punya 1. Gak bisa punya banyak. Nah, itu contoh-contoh. Semua direncanakan. Terus menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Ingat ya, apapun yang Anda pelajari di mata kuliah ini nanti, itu tujuannya Anda decision making dan problem solving. Decision making ini pengambilan keputusan untuk apa? Problem solving. Menyelesaikan masalah-masalah dalam organisasi. Nah, di sini ada beberapa yang jadi input.
Ya, ini disebut dengan jenis sumber daya fisik. Ya, yang pertama itu manusia, men, material, mesin, money. Ya, itu 4 yang dijadikan input. Manusia berarti berhubungan dengan tenaga kedua, material, bahan mesin, alat-alat yang digunakan, toolsnya. Berikutnya apa? Money, uang. Iya, tidak ada uang gimana bayar gaji? Gimana beli bahan baku? Dan lain sebagainya. Maka seorang manajer keuangan biasanya kalau organisasi bisnis itu, biasanya dia ke pasar modal, kemana cari pinjaman. Makanya di awal produksi barang itu hutang semua itu perusahaan biasanya. Ya untuk apa? Operasionalnya agar bisa berputar. Keuntungan tuh biasanya 5-60% di awal itu adalah menghabiskan namanya uang untuk memenuhi kebutuhan produksi. Agar apa? Menghasilkan barang, nanti barang atau jasa itu bisa dijual. Ya berarti semua butuh modal. Dan yang kelima itu ada yang namanya information. Setelah kita mau produksi barang, kita pasti cari informasi dong, ya, yang disebut dengan informasi atau data. Sekarang beda informasi sama data, tahu nggak apa? Siapa yang tahu informasi atau data? Data itu sesuatu yang masih mentaati diolah. Oke. Nah, informasi itu sesuatu yang diolah. Misalnya, iya, itu benar. Data itu masih mentah, ya. Kadangkala data itu bagi si A, si B, si C belum tentu berguna menjadi sebuah informasi, belum tentu. Ya, tapi kalau jadi menjadi informasi, belum tentu juga berguna bagi, tergantung organisasinya apa. Contoh, saya taruh tempel foto di sini. Ini data atau informasi? Data. Tapi kalau saya bikin di sini namanya NIM, nomor induk mahasiswa. Berarti jadi berarti dia ini seorang mahasiswa. Ya. Itu contoh, ya, contoh kecil. Ini data. Ini manajer, saya cerita sedikit. Manajer itu adalah orangnya ya. Manajemen itu kegiatannya, prosesnya. Sedangkan manajer itu adalah orangnya. Ini biasanya yang kejadian ya di beberapa, kalau manajer terlambat mengambil sebuah informasi, dia akan menghancurkan namanya organisasi. Ini contoh. Pasti pernah sering dengar yang namanya life cycle. Ya. Life cycle. Sebagai contoh, pernah dengar Nokia? Ya. Pernah dengar BlackBerry? Nah, ya. Itu kenapa kok sekarang bisa? Dulu Nokia itu terkenal sekali. Tapi karena terlambat mengambil sebuah keputusan, langsung diganyang sama yang namanya BlackBerry. BlackBerry terlambat mengambil keputusan manajernya, informasi yang digunakan atau perkembangan zaman ini dihajar sama Android, sama iOS. Nah, kita nggak tahu nanti nih. Sekarang aja saya di jam ini udah bisa ngobrol, ya kan? Berarti perkembangan zaman ini kan luar biasa nih. Besok nggak tahu di gigi palsu ditaruh bisa. Halo, ya, gitu. Kita nggak tahu perubahan itu seperti apa. Besok jangan-jangan di pinggir jalan ini kita nggak perlu ngobrol, nggak perlu pakai handphone, taruh di telinga aja udah selesai. Handphonenya nggak ada. Dulu kebayang nggak ada. Sekarang transaksi semua lewat handphone, ya nggak? Kebayang nggak Anda ada lagi di kamar mandi bisa beli barang? Enggak. Dulu Anda yang datangi pasar, sekarang pasar yang datangi Anda. Betul ya? Semua itu terjadi. Karena apa? Ada yang namanya perkembangan. Jadi manajer ini kalau terlambat dia mengambil sebuah keputusan dalam menyelesaikan masalah dalam organisasi, akibatnya fatal. Makanya gaji manajer itu kan lebih gede dari yang lainnya. Kalau yang di bawah, makanya kalau manajer ke atas itu paling sering diganti. Nggak bisa manajer pemasaran target nggak tercapai, pecat, ganti. Yang namanya karyawan di bawah jarang dipecat. Kenapa? Tugasnya cuma disuruh-suruh aja.
Makanya saya berharap nanti Anda lulusan manajemen ini itu ya berada di 3 level fungsi manajemen. Ya. Low, middle, top. Saya berharap Anda nih di sini nih levelnya, lulusan dari sini. Makanya fungsi, ingat pemimpin itu pasti punya kemampuan dalam menganalisa, menyelesaikan masalah dalam sebuah organisasi. Makanya kalau Anda berteman orang-orang yang biasanya terbiasa dengan masalah dan dia cerdas dalam menyelesaikannya, biasanya orang-orangnya lebih dewasa, ya. Contoh nih, si A sama si B punya masalah yang sama, tapi cara menyelesaikannya pasti berbeda. Yang mungkin yang satu terjun di Sungai Kampar kan solusinya. Yang satu lagi enggak, wah tenang aja, nanti kan ada ini, ada itu. Lebih tenang. Makanya kecerdasan seseorang itu berbeda. Pintar semua orang bisa, ya. Makanya zaman sekarang kita enggak kekurangan orang pintar, tapi mungkin orang cerdas yang kita butuhkan, ya. Oh, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanya nggak? Tentang hal sederhana ini yang saya sampaikan. Kalau enggak kita lanjut nanti di minggu-minggu yang akan datang, kita akan membahas lebih komplit. Karena ini slide-nya panjang banget nih. Ya. Kira-kira ada yang ditanya nggak? Ya, silakan. Kalau di sebuah perusahaan atau organisasi mengambil sebuah keputusan, tapi tidak tepat, Pak. Ini salahnya apa, Pak? Inputnya ataukah memang tidak menggunakan informasi yang lebih kebal? Nah, kalau sebuah perusahaan atau organisasi sudah memakai sistem informasi manajemen ini sudah di peradaban yang bagus, apakah menghasilkan keputusan yang baik atau ada faktor-faktor lain yang membuat kualitas keputusan ini baik? Ya, pertanyaan yang bagus, Haris ya. Keputusan, ingat tadi contoh yang saya salah, si A sama si B punya masalah yang sama, cara mengambilnya keputusan berbeda. Makanya ada kata-kata manajemen di sini. Kesalahan itu biasanya terjadi di sini. Perencanaan. Setelah itu di ini itu harus tetap berputar, ya. Ini harus tetap berputar. Mulai direncanakan, ya. Habis itu diorganize. Habis itu mulai diproses, dilaksanakan, di saat dilaksanakan ini dikontrol, keluarlah hasil. Makanya setelah ini biasanya ada tahapan yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini tidak boleh berhenti. Dia harus setelah evaluasi kelihatan nanti. Di saat pelaksanaan kemarin, kekurangan dan kelebihannya apa. Untuk apa? Biar nanti bisa direncanakan kembali. Ya, itu dia. Tapi soal waktu dan keputusan itu, makanya setiap manajer, setiap pimpinan organisasi itu berbeda caranya. Makanya kalau kita berbicara manajemen itu kan sebuah seni ya, seni. Karena memimpin, contohnya, Anda nanti bekerja di organisasi A dengan organisasi B, Anda punya pemimpin, itu cara memimpinnya pasti berbeda. Cara pengambilan keputusan pasti berbeda. Nggak usah jauh-jauh deh. Kita di rumah aja, ayah kita ngambil keputusan sama ibu kita aja berbeda, ya nggak? Kadang ada yang takut sama ibu, kayak gitu. Kadang, nah ini sekarang kan banyak yang ayah takut ibu nih kan. Nah itu biasa, ya. Dan ingat ya, ini masalah kecerdasan dan waktu. Zaman sekarang kita kan bermain dengan waktu dan kualitas. Jadi berbicara kualitas keputusan yang diambil sesuai nggak yang diharapkan dengan organisasi. Makanya di awal itu pasti diharapkan ada namanya tujuan organisasi apa. Contoh, organisasi pengen peningkatan keuntungan 20%. Tapi rencananya sesuai nggak? Nih misal contoh nih, Anda pengen larinya kenceng. Tapi tubuh Anda, tangannya nggak gerak, kakinya aja. Kira-kira jatuh nggak? Jatuh dong. Itu nggak sejalan. Ya, itu sebagai contoh. Ya. Dalam penerapan. Nah, selanjutnya nanti untuk memperkuat pemahaman Anda, ada tugas ya, ini kira-kira nanti akan dikumpulkan 2 minggu yang akan datang. Tugas ini bisa Anda kumpulkan sebagai evaluasi. Anda bisa survei dulu.
Ya, bisa survei dulu. Anda bisa pilih salah satu organisasi dari 3 organisasi. Organisasi bisnis, publik, nirlaba. Ya, kumpulkan 2 minggu dan dipresentasikan per kelompok yang sudah ditentukan. Ini kan kelompok minggu lalu kan kita udah bagi ya. Jadi nanti sesuaikan makalah dan yang lainnya. Jadi 2 minggu lagi nanti saya terima hasilnya. Kita survei dulu, nanti di saat presentasi kita bahas detail satu persatu. Sistem informasi apa yang digunakan organisasi itu dan apa fungsinya dan apa manfaatnya bagi organisasi. Dan kelebihan pasti ada kekurangan. Saya rasa itu ya untuk minggu ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Saya tutup ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.